Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat menandai babak baru dalam konflik geopolitik global. Maduro diamankan bersama sang istri Cilia Flores dalam operasi militer bertajuk Operasi Absolute Resolve Sabtu 3 Januari 2026. Operasi ini disebut sebagai puncak kampanye tekanan berbulan-bulan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, di balik operasi militer ini muncul persoalan serius soal kedaulatan dan hukum internasional. Lantas, apakah penangkapan Maduro sah secara hukum? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Maduro ditangkap pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer Sabtu 3 Januari 2026. Maduro tidak sendiri, ia diamankan bersama istrinya Cilia Flores. Melansir Reuters, penangkapan Maduro ini sebagai puncak operasi kampanye tekanan berbulan-bulan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pihak berwenang Amerika Serikat mengatakan, Departemen Kehakiman meminta bantuan militer untuk menangkap Maduro yang telah didakwa oleh Dewan Juri New York atas kejahatan terkait terorisme, narkoba, dan senjata. Bukan hanya Maduro, dakwaan serupa juga dijatuhkan kepada istri, putra, dua pemimpin politik, dan seorang yang diduga pemimpin geng internasional. Jaksa Agung Pambondi mengatakan para terdakwa akan diadili di pengadilan Amerika Serikat. Sementara itu, dalam konferensi pers, Trump menyalahkan Venezuela karena mencuri kepentingan minyak Washington. Ia menyebut pihaknya akan mengambil kembali serta berencana untuk memerintah Venezuela untuk jangka waktu tertentu. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. Para ahli hukum internasional mengatakan pemerintahan Trump telah mengacaukan masalah hukum dengan mengklaim operasi itu sebagai misi penegakan hukum yang ditargetkan, sekaligus sebagai potensi pendahuluan bagi kendali jangka panjang Amerika Serikat atas Venezuela. Profesor di Northeastern University yang berspesialisasi dalam hukum konstitusional mengatakan, operasi penegakan hukum lalu berbalik dan menyatakan perlu menjalankan negara tersebut sama sekali tidak masuk akal. Masih dari sumber yang sama, Kongres Amerika Serikat memiliki wewenang untuk menyatakan perang, tetapi Presiden adalah panglima tertinggi dan Presiden dari kedua partai telah membenarkan pelaksanaan tindakan militer ketika tindakan itu terbatas cakupannya dan demi kepentingan nasional. Terkait masalah ini, Kepala Staf Trump Susie Wiles mengatakan, jika Trump mengizinkan beberapa aktivitas di darat di Venezuela, ia memerlukan persetujuan dari Kongres. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan Kongres tidak diberitahu sebelum operasi tersebut. Hukum internasional sendiri melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional kecuali untuk pengecualian terbatas seperti otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB atau dalam upaya membela diri. Para ahli hukum mengungkap
perdagangan narkoba dan kekerasan geng dianggap sebagai aktivitas kriminal dan tidak memenuhi standar internasional yang diterima tentang konflik bersenjata yang akan membenarkan respons militer. Seorang profesor hukum di Universitas Columbia, Matthew Waxman, mengatakan dakwaan pidana saja tidak memberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan militer guna menggulingkan pemerintah asing. Menurutnya, pemerintah Amerika Serikat kemungkinan akan mendasarkan tindakan tersebut sebagai teori pembelaan diri. Selain itu, para ahli hukum juga skeptis Amerika Serikat akan menghadapi pertanggungjawaban yang berarti atas tindakannya di Venezuela, bahkan jika tindakan itu melanggar hukum. Hal tersebut terjadi sebab kurangnya mekanisme penegakan dalam hukum internasional. Melansir DW, tindakan Amerika Serikat atas penangkapan Maduro dinilai melanggar hukum internasional. Klaim itu berdasarkan pernyataan para ahli yang merujuk Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4. Pasal itu melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Direktur Hukum Global di Universitas Reading di Inggris, Marko Milanovic, mengatakan tindakan Washington sebagai penggunaan kekerasan dengan mengirim ratusan pesawat ke negara lain, menculik presiden dan membunuh puluhan orang. Namun ada pengecualian, yakni otorisasi oleh Dewan Keamanan PBB untuk melanjutkan aksi militer terhadap negara lain. Tetapi, persetujuan itu tidak diminta sebelum Maduro merebut kekuasaan. Dalih dan klaim Washington dalam operasinya di Venezuela pun kemungkinan besar tidak akan diterima oleh standar internasional manapun sebagai alasan untuk membela diri. Penangkapan Maduro oleh pasukan Washington menjadi tindakan yang sangat kontroversial secara hukum dan politik. Pemerintah Amerika Serikat berupaya membenarkan tindakan mereka sebagai operasi penegakan hukum dan pembelaan diri. Tetapi banyak pakar menilai alasan itu tidak kuat baik menurut hukum Amerika Serikat maupun hukum internasional. Pernyataan Trump yang mengaitkan operasi mereka dengan rencana penguasaan Venezuela pun justru semakin memperlemah legitimasi hukum tindakan tersebut. Kendati demikian, kecil kemungkinan negeri Paman Sam akan dimintai pertanggungjawaban secara nyata di tingkat internasional. Hal ini mencerminkan kesenjangan besar antara norma hukum internasional dan realitas kekuatan geopolitik. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.